It's nicer, be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow, the things I left behind me. I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow, the things I left behind me. Tren urban farming kian diminati oleh masyarakat yang tinggal di kota besar. Awalnya, konsep berkebun di lahan terbatas ini hanyalah sebatas inisiasi dari segelintir komunitas pecinta lingkungan yang bergerak secara mandiri. Kemudian, urban farming pun berkembang secara masif, menjelma menjadi tren gaya hidup urban. Perlu diketahui, menurut Food and Agriculture Organization dalam Martin 2019 mengungkapkan bahwa urban farming merupakan bentuk pemanfaatan lahan yang berada di wilayah perkotaan untuk dijadikan sebagai lahan produktif atau lahan terbuka hijau. Urban farming sendiri di Indonesia mayoritas terjadi atau dilakukan di wilayah kota-kota besar yang ada di kota-kota di Indonesia dengan memanfaatkan lahan yang terbatas, memanfaatkan area sempit di perkotaan seperti daerah tanah vertikal, maupun memanfaatkan berbagai lahan yang dapat menjadi sarana atau media dalam kegiatan bertanam atau berkebun. Lokasi yang kami lakukan sendiri atau pilih yaitu di wilayah desa atau kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, yang melaksanakan atau mengadakan kegiatan urban farming. Kegiatan urban farming sendiri yang dilakukan di wilayah tersebut, khususnya di wilayah RW 3, berada di atas bantaran sungai. Urban farming ini sendiri telah berhasil berkembang dan menjadi satu lahan yang dikelola oleh masyarakat secara bersama-sama dan mendapatkan banyak perhatian, baik itu menjadi sarana agrowisata yang dikembangkan dan didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta mendapatkan support bantuan dari pihak BUMN yaitu Bank BRI sebagai upaya dalam mengembangkan lahan pertanian yang ada di perkotaan. Hal ini ditunjukkan karena urban farming yang dikembangkan oleh masyarakat Pajajaran Lestari yang ada di wilayah Kelurahan Pajajaran tersebut telah berhasil dikembangkan dengan membangun semangat gotong royong, kebersamaan, kerjasama yang baik antar masyarakatnya. Hal tersebut juga merupakan bentuk dari penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pajajaran, khususnya di wilayah RW 03. Saya Susanna Latifah, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, sudah berada di Argowisata Urban Farming Kelurahan Pajajaran, Kota Bandung. Nah, hari ini ikuti kita ya, banyak keseruan-keseruan yang akan dilakukan. Nah, urban farming sendiri itu dikelola langsung oleh warga sekitar dan mereka itu mempunyai kegiatan yang dimana jadwal kegiatan itu dilakukan di hari Jumat. Kegiatannya itu diantaranya pertama ada kegiatan jungsi yang dilakukan oleh warga sekitar khususnya ibu-ibu. Nah, dikelolanya oleh ibu sendiri. Kegiatan itu dimulai dari pagi, mulai dari jungsi-jungsi per gang.
Lalu setelah itu ada kegiatan membersihkan tanaman yang ada yang sudah menjadi titik argowisatanya, yaitu tanaman-tanaman yang aktif untuk dibudidayakan. Nah, setiap hari Jumat itu biasanya ada tanaman yang sudah panen seperti sosin, cengkeh, bahkan ada beberapa macam yang lainnya yang nanti hasilnya itu dijual ke warga sekitar. Halo, kali ini kita bakal lihat hasil panen yang udah didapat dari urban farming di Wisata Kelurahan Pajajaran. Halo Ibu. Oke, ada apa aja nih Bu yang didapatin? Ada Sosis, bunga telang. sama tomat sedikit. Lumayan ya Bu ya. Biasanya kalau hasil panen ini di mana ya? Dijual atau dibeli? Jual. Jual. Ini mah sedikit jadi dibagi kita Oh, aja. kalau lagi banyak gitu. Biasanya sekilonya berapa Bu tadi Bu? 10. Oh iya, selain ada sosis biasanya ada apa lagi Bu di sini? Cabe. Cabe, Cengkeh. sama tomat, Bawang belum panen. bawang. Bawang merah. Iya. Semuanya juga dijualnya gitu Bu kalau Iya. lagi gitu. Sekarang kita mau ke area yang lagi tanahnya, soalnya nanti mau ditanamnya tanaman baru. Hal yang terpenting pada implementasi penerapan nilai Pancasila Asian warga sekitarnya itu yaitu warga sekitarnya itu sangat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Seperti salah satu contohnya ya, mereka itu selalu menerapkan nilai toleransi, menghargai satu sama lain, bergotong royong. Bahkan mereka hasil wawancara yang kami lakukan dengan warga sekitar, khususnya dengan ibu-ibu, mereka itu menjelaskan bahwa tingginya toleransi, kerjasama, bahkan tolong menolongnya itu seperti membantu warga sekitar, adanya keamanan dan kenyamanan warga, adanya ronda secara rutin dan bahkan setiap hari yang dilakukan oleh bapak-bapak dan para anak muda. Lalu adanya pengajian rutin, misalkan ada orang yang sakit, mereka itu melakukan langsung tindakan 1x24 jam tuh sedia. Lalu mereka itu beragam rakam daerah, bahkan mereka itu menyampaikan bahwa apa yang kita tanyakan tentang penerapan nilai Pancasila itu mereka sudah tanamkan di kehidupan sehari-hari begitu. Baik Bu, jadi di sini tadi sudah dijelaskan sedikit ya Bu ya tentang tujuan kami di sini. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada ibu-ibu semua. Menurut ibu-ibu, penerapan apa yang selalu dilakukan secara rutin selain gotong royong yang tadi dilakukan dari Jumat ya, pada tepatnya penerapan apa ya, nilai Pancasila yang selalu dilakukan setiap harinya gitu yang ada di daerah ini atau dilakukan oleh ibu-ibu. Kan Pancasila itu ada 5 ya Bu ya. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Tahu ya Bu ya. Nah, dari kelima ini yang sering dilakukan selain gotong royong itu apa ya Bu ya? Musyawarah. Oke. Biasanya dilakuin seperti apa Bu kalau di Misalkan kalau kita kayak kemarin ada kita musyawarah dulu buat mau diapain, apa yang kita berarti sebelum dilakukan langsung ke lapangan biasanya suka ada musyawarah dulu. Iya. Good, ibu di situ. Lalu selain musyawarah ada apa lagi Bu dari kelima ini? Toleransi, kemarin sempat wawancara ibu sebelah katanya toleransinya tinggi katanya antar mau yang berbeda agama katanya. Seperti contohnya misalkan Bu saling menolong. Ya, berarti di sini mah saling membantu ya, dia tidak melihat dari yang angkat yang bawah, berarti semuanya sama ya dia, sama rata. Nah terus apalagi yang menurut ibu-ibu nilai Pancasila itu tinggi di sini, ya sering dilakukan musyawarah, saling membantu, gotong royong, toleransi, kebersamaan. Persatuan ya Bu ya, persatuan Indonesia. Tapi capek-capek Juga di sini pengajian. Oh, pengajian. Ada juga ibu kemudian
Oh, seminggu ada yang 1 bulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Nah, seminggu 2 kali. Nah, berarti itu masuknya ke mana, Bu? Ke Tuhan. Berarti dari kelima itu sudah terwakilkan hampir semua ya, bahkan semuanya ada ya Bu ya. Di kemarin juga sempat wawancara kalau di sini itu tadi kan saling membantunya sangat tinggi, kebersamaannya juga betul. Apa betul katanya kalau yang sakit 1 kali 24 jam aja benar-benar langsung dibantu? Iya. Berarti kemanusiaan yang tinggi berada Ibu ya balik tujuh. Oh iya. Ya betul, keamanan warga, kenyamanan warganya juga terjalin, bukan hanya ibu-ibu saja berarti ya, bapak-bapak. Mungkin ada karakternya Ada. apalagi sekarang mau menjelang bulan puasa ya Bu ya. Biasanya oh betul Kerja bakti. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dan penutup juga pengen mau ibu atau perwakilan, apakah penerapan nilai Pancasila itu penting diterapkan di kehidupan sehari-hari khususnya di warga yang sudah mempunyai latar belakang tadi kebersamaan tinggi, kenyamanan, bahkan toleransi, semua penerapan nilai Pancasila 1 sampai 5 itu sudah diterapkan. Apakah peran ibu-ibu dan sebagai perwakilan warga itu sangat penting gitu dalam Pancasila-nya gitu? Apakah harus dipertahankan atau gimana gitu? Sangat penting sekali ya. Kita sebagai warga yang harus, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Iya, Selalu betul. berdatangan. Kayak saya ini, saya orang merantau dari jauh ke Bandung. Di Bandung tidak ada saudara. Berarti tetangga saya lah yang jadi saudara saya. Gitu. Maka jadi harus bisa membawa diri. Dimanapun berada. Ini kebersamaan tapi Iya. satuan. Iya, kita harus tetap bersatu. Kita ada yang dari Jawa, ada dari mana? Berarti bermacam-macam. Iya. Suku dari Iya. Sunda, suku Ada Jawa. dari Sumatera, ada dari Batak ke Sumatera ya. Iya. Hanya di sini. Oke guys, jadi kegiatan Q&A kita pertanyaan tentang ini adalah penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari di masyarakat khususnya warga RW berapa ini? Sudah selesai. Terima kasih, tepuk kita tepang. Pajajaran buruan sae bisa. Lights will guide you home. Hai, aku Amara. Ignite your bones. Aku Siva. Will try to fix you. Halo, aku Fajar. Aku Septia. Hai, aku Zalfa. When you're too Aku Farid. let it go. But if you never try, Hai, aku aja. just watch your world. Lights will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you.
love.